Seberkas cahaya terang menyinari hidupku, sesejuk embun-embun di pagi hari. Adakah cinta di dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Kiman, seorang penggemblong sejati yang selalu aneh dan tidak pernah merasa tersedih, selalu bergembira. Hari ini saya akan mengangkat cerita-cerita saja, mumpung istri saya dan rumah tidak ada yang di rumah lagi. Jadi saya mau ngowar-ngowar di rumah terus, saudaraku. Puasa-puasa sendiri tetap berbahagia walaupun kita dalam keadaan apapun. Terima kasih sahabatku, terima kasih saudaraku. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang hari, selamat sore, selamat kabeh. Berhubung saya lagi bergembira, gembira hati menyambut Ramadan. Wong-wong sapa sing seneng dalile ngono kuwi. Sing ketemu mbuh kuwi sapa sira kabeh, dudu masalah agama. Pokok seneng krungu wulan Ramadan, mbuh kuwi poso mbuh kuwi ora. Iku wis dihindarne saka api neraka. Nah, dadi ngajine wong glemblung cukup krungu ayat iki utawa dalil iki kok sapa wae sampean imani, ora usah kuwatir. Mergone napa? Hadis niku jelas. Dalile niku jelas. Sapa-sapa wonge sing seneng krungu wae wulan Ramadan teko, apa meneh kok gelem nglakoni poso. Sebab poso kuwi ora eneng hubungane karo menungso. Puasa iku langsung hubungane karo ars Gusti Allah. Ngono kuwi, Glur. Terus ngopo Lek? Ya wis seberkas cahaya terang menyinari hidupku. Cerita hari ini saya angkat karena saya tercerita dengan mengingat-ingat waktu dulu saya masih berpindah-pindah tempat ya saudaraku. Jadi ini cerita ini saya ambil kenapa? Untuk mengingatkan saya supaya saya lebih bersyukur lagi. Pada waktu itu saya bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun saya masih menumpang saudaraku. Jadi awal saya menikah saya nggak punya apa-apa karena semuanya sudah tergadaikan. Karena saya menikah itu menikah sendiri saudaraku. Karena orang tua saya sendiri aja nggak percaya saya itu menikah saudaraku. Jadi saya menikah sendiri dengan cari biaya sendiri. Saya tari istri saya itu dengan mas kawin Rp1.000 mau nggak. Kalau nggak mau ya sudah. Begitu saudaraku. Akhirnya dia minta yang penting saya sah secara agama, secara negara. Akhirnya saya ngurus di negara ini agak lumayan saudaraku. Ini bukan masalah perhitungan, telah seorang laki-laki di dalam keadaan yang drop, maka tidak ada seberkas cinar. Karena pada waktu itu saya senang mendem saudaraku, mendem balik. Itulah kehidupan di dunia ini. Kita tidak akan tahu hidayah itu datang kapan. Walaupun kita pernah di dalam dunia kelam dan hitam, jangan pernah merasa dirimu itu berdosa. Karena sesungguhnya surga itu ditempatkan atau diperuntukkan untuk para pendosa, bukan para. Surga itu ditempatkan untuk para pendosa, saudaraku. Bersyukurlah hari ini Anda bisa berbuat dosa. Bersyukurlah hari ini Anda masih bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena di saat Anda mendapatkan hidayah, Anda tidak akan pernah menyesali. Sesungguhnya Anda akan menangis menyesali perbuatan dosa Anda. Ada cerita malah dakwah. Cerita ini saya angkat tentang maling lagi saudaraku. Jadi pada waktu itu entah kenapa saya itu harus mengingat-ingat tentang kemalingan di diri saya. Karena maling ini berulang-ulang dan harinya itu sama di tepat hari kelahiran saya saudara. Hari kelahiran saya, dan setiap saya pindah itu kemalingan, pindah kemalingan. Jadi seperti itu ya saudaraku. Karena saya tidak mau modal apa-apa dan saya juga bukan orang yang disenangi mertua. Karena waktu itu saya sempat 3 hari 3 malam itu makan tuh dikasih istri ya, kadang di sawah gitu. Saya nggak berani pulang saudaraku. Nah, jadi karena saya
punya keyakinan kalau istri saya ini bukanlah istri tapi jodoh saya, jadi sampai sekarang masih sama saya, sampai punya anak 4 ya masih sama saya, walaupun seberkas sinar tidak ada dari kalangan manapun menghalangi, tapi itulah jodoh Tuhan yang sebenarnya. Bahwasanya manusia kapan dimalingin, nah nanti dulu jangan di skip. Ini akan menjadi pengalaman teman-teman terutama untuk kaum Hawa, saudaraku. Jadi sesungguhnya kaum Hawa itu setelah menikah dengan seorang laki-laki, baik dia siapapun, jangan pernah engkau pandang dia jahat ataupun jelek. Itulah surgamu di tempatnya para kaum laki-laki. Sesungguhnya taatmu, perintahnya Allah balik kepada suamimu. Jadi turutilah perintah suamimu. Itu secara hukum agama. Tetapi kita punya intoleran, saudaraku. Nah, di sini saya tidak akan mengondakwah lagi. Singkat cerita, pada waktu itu malam yang sama, ini berarti cerita maling yang 1, 2, 3, 4 kalinya, saudara. Yang keempat kalinya itu pada waktu itu saya masih banyak sekali hutang, dan saya juga masih mengurusi orang tua saya stroke, dan rumahnya juga udah mau disita sama bank. Akhirnya saya mengambil alih dan semua setoran itu saya yang menyetorinya, saudaraku. Dan kebetulan juga motor itu barusan selesai kredit, karena saya cuma ngambil 1 tahun. Selesai setoran, malam itu saya nonton TV ya, saudaraku, di depan rumah, yang rumah masih kontrakan juga, saudaraku. Bukan rumah sendiri tapi masih rumah kontrakan. Jadi saya juga ngambil bank untuk melunasin sana sini segala macam pada waktu itu ya, saudaraku. Terus malam itu sekitar jam 2 malam, saudaraku. Saya masih ingat betul. Harinya hari yang sama ya, saudaraku. Saya kemalingan tuh harinya hari sama. Tapi ini bukan bulan puasa. Kalau yang lain-lainnya bulan puasa. Kalau ini bukan bulan puasa. Hari yang sama saya itu punya motor Repo 2, saudaraku. Jadi yang satu itu barusan sudah selesai, yang satu saya jual untuk bayar lagi, dan yang satu itu beli baru lunas sekitar sebulan, karena saya cuma ngambil 1 tahun dan lunas, karena pada waktu itu setoran saya di atas 5 juta sampai 10 jutaan, saudaraku. Dan saya juga masih ngontrak di tempat orang. Nah, jam 2 malam setelah saya nonton TV, saya banguninlah istri saya. Istrinya kalau bahasa orang katrok itu ya minta jatah. Istri itu agak merengut, gak mau lah. Nah, saya keluar lagi 2:30 nyelesain nonton TV, karena gak bisa tidur, otaknya mikirin itu gak boleh. Akhirnya saya paksain tidur. 3:30 istri saya bangunin, pikir saya mau, gak taunya bangunin itu dia ngeliat, "Mas, mana motornya?" Ya di situ, motor di situ, masa iya enggak enek Mas motornya. Terbangunlah saya, berarti motor, ya saya bilang kalau motornya nggak ada di situ berarti diambil maling mamamu, katanya. Betul, saudaraku, ternyata motor itu sudah tidak ada. Dalam keadaan hujan saya keluar, karena saya ingat pada waktu itu pernah papasan maling, jadi saya berhati-hati, saudaraku. Siapa tahu malingnya masih ada, karena ya barusan tidur sebentar, saudaraku. Nah, seperti itulah ceritanya. Saya keluar, nggak tahunya motor sudah tidak ada, dan akhirnya motor itu juga hilang, saudaraku. Jadi ini cerita unik, cerita antik. Biasanya saya berbolak-balik kemalingan sekitar 5 kali atau 6 kali lah pokoknya. Itu akan saya ceritakan untuk mengenang supaya saya bertambah bersyukur, karena alhamdulillahirabbil alamin sampai saat ini istri saya masih bersama saya dan saya bisa membuat rumah ini. Dan sampai akhirnya juga saya juga mempunyai tanah, mempunyai rumah, dan itu sebenarnya harus saya syukuri sampai saat ini. Mudah-mudahan saya tetap semangat berjaya selalu di dunia tawan-tawan ini ya. Ngomong-ngomong menalik, ya wis ngono kuwi. Sekedar cerita yang mungkin menginspirasi teman-teman. Salam untuk kawan-kawanku YouTuber pemula, Makjum Channel, ada Mas Aye Channel, semuanya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat
dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki yang berkah dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Yang tidak berpuasa silahkan niat ikut orang yang berpuasa. Genep 10 menit.